Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggar Wicaksono Eko Prasetyo dari kelas 12 TKJ 1. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan komputer di Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi penugasan ujian sekolah mapel sejarah. Komputer sekarang ini sudah menjadi kebutuhan primer di masyarakat. Sebagian besar kegiatan yang dilakukan manusia di era modern ini dilakukan menggunakan komputer. Terlebih di saat pandemi seperti ini, di mana seluruh aktivitas bertransformasi menjadi serba online. Perangkat komputer yang awalnya ditujukan hanya sebagai sarana penunjang pekerjaan, kini sudah menjadi suatu kebutuhan yang wajib dimiliki oleh masyarakat. Tahukah Anda bahwa ternyata pada awal masuknya komputer di Indonesia, hanya pemerintah dan industri besar saja yang mampu memilikinya? Kira-kira bagaimana tahap perkembangan komputer dari dulu sampai sekarang? Simak videonya sampai selesai. Agar lebih mudah memahaminya, kita bagi perkembangan komputer di Indonesia menjadi 5 fase, yaitu pada tahun 1960, tahun 1970, tahun 1980, tahun 1990, dan tahun 2000. Perkembangan komputer di Indonesia pada tahun 1960. Sejarah komputer di Indonesia dimulai pada era ini. Tepatnya pada tahun 1967, komputer mulai merambah tanah air dengan melalui izin pemerintah. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa komputer pada saat itu merupakan barang mewah. Maka hanya pihak-pihak tertentu yang dapat memilikinya, seperti instansi pemerintahan dan industri besar. Pada awalnya, memang kehadiran komputer ini kurang bisa diterima masyarakat. Namun, pada tanggal 4 Juli 1969, pemerintah Indonesia membuat suatu organisasi bernama Pakotan, Badan Koordinasi Otomatisasi Administrasi Negara, untuk menjawab pertanyaan masyarakat akan perangkat komputer. Pakotan selanjutnya difungsikan sebagai penyedia informasi seputar komputer kepada masyarakat yang masih asing dengan teknologi tersebut. Selain itu, organisasi ini juga berfungsi sebagai konsultan pembelian dan penyewaan komputer ke lembaga atau perusahaan terkait yang membutuhkan. Yang kedua yaitu perkembangan komputer di Indonesia pada tahun 1970. Memasuki era 70-an, komputer mulai merambah ke lembaga pendidikan. Tepatnya pada tahun 1972 yang diprakarsai oleh Indro S. Suhandi PhD dari UI, yang memasukkan jurusan ilmu komputer sebagai salah satu bidang studi yang bisa dipelajari oleh mahasiswanya. Guna mendukung hal ini, maka dibuatlah Pusilkom, Pusat Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Melalui disiplin ilmu komputer ini, UI berharap mahasiswanya dapat membekali diri dengan kemampuan teknis komputer secara mendalam. Pada awal pembukaan, jurusan ilmu komputer ini memang kurang diminati banyak orang, karena pada waktu itu komputer masih terlalu awam bagi masyarakat luas. Namun, seiring dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya teknologi, justru membuat jurusan ini menjadi salah satu jurusan favorit walau masih terbatas pada beberapa kalangan tertentu. Perkembangan komputer Indonesia pada tahun 1980. Pada era ini merupakan tahun yang penting bagi sejarah komputer di Indonesia. Melalui Southeast Asia Regional Computer Conference 1980 yang dihadiri oleh negara-negara ASEAN, mulai mendiskusikan perihal kerjasama dalam pengembangan komputer. Selain itu, dalam konferensi ini, pemerintah Indonesia juga mengadakan suatu pameran teknologi yang memamerkan berbagai perangkat komputer yang ada di Indonesia. Pada tahun ini juga, di Indonesia mulai hadir komputer mini yang setiap sistemnya terdiri dari komponen-komponen berukuran besar. Namun, sayangnya komputer ini dinilai cukup sulit dioperasikan serta kurang efektif karena sistem operasi yang digunakan tidak sesuai dengan sistem operasi dari sistem yang lain. Sehingga pada akhirnya, beberapa mahasiswa dari Universitas Indonesia berhasil membuat sistem operasi UNIX untuk pertama kalinya dengan memanfaatkan komputer Indo Gateway atau Indonesia Gateway dengan spesifikasi memori 1 MB dan disk 8 kapasitas 20 MB untuk mengatasi masalah kinerja dari komputer mini tadi. Selanjutnya, berkembang lagi menjadi komputer dengan operasi XNIX atau SCO Unix, Minix atau Mini Unix, hingga seperti yang kita kenal sampai sekarang ini yaitu Linux. Perkembangan komputer di Indonesia pada tahun 1990.
Era ini merupakan cikal bakal penggunaan personal komputer atau biasa disebut sebagai PC. Selain itu, mulai dikenal komputer-komputer dengan prosesor Micro X86 yang dirancang oleh Intel Corporation, yaitu Pentium. Pentium 2 merupakan yang paling banyak diminati pada saat itu karena dianggap efektif dan efisien dalam pemakaiannya. Mulai masuknya internet di tahun ini juga mempengaruhi perkembangan pesat komputer di Indonesia. Perkembangan komputer di Indonesia pada tahun 2000. Pada tahun ini merupakan tahunnya Pentium 3. Komputer ini sudah dilengkapi dengan CPU yang memakai memori RAM jenis SDRAM yang spesifikasinya 64 MB hingga 256 MB dengan kecepatan antara 800 MHz hingga 1300 MHz. Sistem operasi yang dipakai adalah Windows, di mana Windows 98 merupakan yang paling viral pada saat itu. Walaupun komputer ini dibanderol pada angka 8-10 juta, namun tetap laku di pasaran, mengingat kebutuhan masyarakat akan komputer sudah meningkat. Pentium 3 selanjutnya digantikan oleh kehadiran Pentium 4, di mana kecepatannya mencapai 1,5 GHz hingga 2,4 GHz, dengan penggunaan soket 478 dan 1,8 GHz hingga 3,2 GHz untuk soket LGA. Komputer ini sangat diminati lantaran sangat cocok dipakai untuk bermain games karena didukung dengan prosesor yang canggih dan desain grafis yang tinggi. Pada perkembangannya, Intel mulai menemui rival baru di dunia komputer yaitu AMD. Beberapa produk yang ditawarkan oleh AMD yaitu antara lain AMD Sempron, AMD Athlon, dan AMD Thurion. Walaupun keduanya sama-sama bersaing, akan tetapi dua perusahaan ini punya target market yang berbeda-beda. Oke, demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kesimpulannya, di era teknologi seperti sekarang ini, kita harus cermat dan senantiasa mengasah diri dengan semua perkembangan teknologi yang ada. Karena dengan adanya berbagai macam teknologi sampai sekarang ini, membuat segala sesuatu yang akan kita lakukan menjadi lebih mudah dan praktis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.